kayak semacam itu pasti namanya musik. Oke, ya, Dut, sih. Ya sama, cuma sedialog, 2 dialog, 3 dialog, apa. Cuma yang jadi motivasi kuat aku saat itu ternyata menemukan sebuah pekerjaan baru yang memang ada hubungannya sama, kebetulan aku di teater, berproses di teater dari SMA, terus ketemu satu pekerjaan yang menurutku hampir dibilang aplikasi dari sebuah perjalanan aku berteater. Aku berdialog harus berdialog dengan benar, ada emosi di sana, ada segala macam yang aku pelajari di teater. Sudah, terus ketika satu tahun perjalanan, dari dulu tuh aku sangat ingin banget gimana caranya suaraku ada di TV. Tapi sebagai permohonan, itu yang aku kejar. Gak tahu harus lewat mana. Saat itu cuma belajar, dan belajar. Alhamdulillah, proses 6 tahun, aku promo on air sebagai voice over di Ikan Terbang. Puas nggak? Nggak puas. Udah ketemu sebagai voice over itu 3 tahun, aku resign. Masuk di news. Karena dari dulu memang cita-citanya pengen jadi anchor news juga gitu. Ada lomba di Ikan Terbang, tanya pihak manajemen, boleh ikut nggak? Boleh, ya sudah. Karena impian tadi, yang dari awal aku masuk sebagai dubber, impianku tadi cuma satu itu. Gimana caranya nguasain satu TV. Ketemu, udah, jadi anchor news. Pas lomba 17 Agustusan Ikan Terbang ngadain lomba, aku dapat juara 1. Tampil boleh. Akhirnya selama 1 bulan tampil TV. Tapi nggak bisa lanjut. Kenapa nggak bisa lanjut? Karena saya cuma SMA. Mereka bingung bayar saya. Walaupun saat itu saya bilang, nggak usah dibayar juga nggak apa-apa. Karena pengen tahu soal ilmunya saja. Akhirnya cuma dapat pekerjaan di news itu sebagai pembaca berita di belakang layar. Ada VT, kita bacain. Ada VT, kita bacain. Tapi akhirnya dari situ puas lagi nggak? Enggak. Gimana caranya gue nggak mau kerja sama orang. Cita-citanya keluar dari Indosiar, punya studio. Alhamdulillah kesampaian. Yang biasanya nunggu di calling orang, sekarang calling orang. Cita-cita juga memerdekakan waktu, memerdekakan untuk berkarya. Berangkatnya dari sana. Terus udah punya studio, terpuaskan nggak? Belum. Masih ada satu misi lagi yang memang sampai saat ini masih jadi cita-cita dan jadi impian besar. Ya, motivasi yang kuat itu sampai sekarang yang tetap aku pegang dan di bidang audio. Dari rentetan perjalanan waktu, aku lahir dengar audio, sampai mati pun nanti aku dengar audio. Ketika aku lahir, aku dengar azan di telingaku, berangkat dari audio, mati pun nanti aku akan diazankan. Dari situ
kuat banget untuk bekerja di bidang audio yang sudah hampir puluhan tahun aku geluti gitu ya. Terus ketika ya banyak persoalan-persoalan yang nggak enaknya pun ketika sama nunggu di calling juga persoalan, ngoling orang persoalan juga. Ya, persoalannya ngoling orang itu kadang-kadang aku ngoling si A, kebetulan si A temannya si B. Yang B tanya dong, datangnya bareng kok gue gak dipanggil. Akhirnya kan punya persoalan. Kok manggil orang salah, nunggu dipanggil salah. Cuma ya sudah. Berangkat dari persoalan itu, akhirnya aku cuma berpikir bahwa tidak bisa memuaskan semua pihak, tidak bisa menyenangkan semua pihak. Terus di satu sisi ya aku, kalau memang ada kesempatan berkarya atau bersaing, ya lakukan saja. Terus ketika tidak di calling, persoalan. Tapi terus jalan keluarnya apa? Kalau memang tidak diterima di satu tempat, berarti kan ada yang salah. Tapi juga tidak melulu harus punya pikiran seperti itu. Ya cari saja tempat yang benar, tempat yang menghargai apa yang kamu punya. Nggak bisa juga, ya ciptakan. Jadi awal nggak di calling, karena biasa di calling, resah, karena memang berpikirnya uang. Tapi itu hanya sebuah perjalanan yang aku rasakan hampir 6 bulan awal ketika memang tidak di calling karena entah apapun, karena entah persaingan atau banyaknya teman-teman yang baru ataupun apapun alasan itu, ya sudah. Kalau gue nggak di calling, gue harus calling orang. Kalau nggak bisa calling orang juga, ya aku menciptakan sesuatu aja. Jadi nggak enaknya ya itu tadi. Enaknya apa? Selain uang, ada satu kepuasan batin ketika motivasi itu aku capai satu demi satu. Jadi memang berangkatnya tadi jadi divisi tadi, visi yang memang harus kuat. Aku nggak pernah ngalamin kerja lain selain kerja ini. Sekalipun waktu di ikan terbang jatuhnya adalah karyawan, tapi berangkatnya tetap di dubbing, walaupun itu hanya sebatas batu loncatan buat aku untuk capai ke news anchor dan ke promo on air. Saat itu cuma batu loncatan. Ketika sudah sampai semuanya, sudah dari promo on air, sudah sampai di news anchor, ya aku resign. Orang sudah aku penuhi apa yang aku mau dari awal kok. Udah aku resign. Lanjut ke punya studio sendiri. Itu aja. Produksinya apaan? Ya apa saja. Kira-kira itu perjalanan aku untuk dari tahun 94 sampai sekarang. Sekarang aku lebih banyak tidak berkecimpung untuk di sebagai pelaku suara di semua tempat. Aku orang yang gak laku. Benar. Aku cuma dubbing di tempatku saja. Paling pun ada satu PH yang memakai jasaku lebih karena aku mau bersilaturahim dan kangen aja. Gitu. Apalagi sekarang castingnya by umur. Aku nyerah.
castingnya bayi umur. Tapi ya akhirnya begitu. Memang ada masanya. Terus ketika memang masanya itu sudah berakhir, kan juga tidak boleh putus asa sampai di sana. Audioku sampai mati. Berarti masih tetap harus jalan. Ya sudah, aku menciptakan saja. Ketika tidak ada apa-apa lagi, ya sudah aku mencipta. Mencipta apapun di audio. Entah bikin audio drama kah, entah bikin hal-hal yang lainnya. Mencipta saja. Hanya itu. Kira-kira begitu. Kalau ingin ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kiranya cukup segitu cerita saya untuk motivasi dan visi yang dari awal. Ada. Yang muda-muda gitu ya. Buat yang muda-muda biar mereka termotivasi gitu loh Kak. Ya kuatkan saja. Arahnya mau kemana? Kuatkan saja visinya, cita-citanya kuatin aja. Kalau yakin, lakukan. Iya, kalau yakin, teruskan aja. Semua bidang juga, kalau dibilang mau berat, ya berat. Sama. Oke, kira-kira begitu saja dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih buat Om Jo sebelumnya sama Om Toro ya. Ya buat penjelasan materi dan buat motivasinya tadi nih. Buat apa? Ada satu lagi Sadam. Apa? Yang mau berbagi pengalaman sharing Oh, iya. di Iya. dunia aktor pemula. Hmm. Langsung saja panggil Mbak Hana. Ya, Kak Hana, ya. Silakan. Dilanjut lagi ya, Kak Hana. Aduh, maaf ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum, selamat pagi, masih pagi ya. Insyaallah. Sebenarnya ini makasih banget Om Jo sama Om Yogo udah ngasih kesempatan saya. Sebenarnya saya masih belum pantas. Kenapa? Karena di sini ada Kak Cecil, ada Kak Nadia, ada Kak Oya, ada Kak Unya yang mungkin lebih dulu dari saya dan mungkin lebih pantas gitu saya jadi saya ngerasa gimana gitu ya. Cuma mungkin saya mau sharing karena saya ibu. Di sini juga ada ibu-ibu yang lain. Kelihatannya kira-kira masih muda atau gimana? Sebenarnya saya sudah tua, jujur ya, saya sudah tua. Saya punya anak 3. Anak yang paling pertama usianya udah 11 tahun. Berarti sebenarnya usia saya sudah tua. Tapi kadang orang nggak ngeh usia saya setua itu. Oke. Jadi, aduh ada Kak Agus ternyata. Jadi malu. Saya bingung karena kalau ilmu semua pasti udah dari pakarnya, kalau motivasi segala macam saya dari pakarnya. Saya juga mau ngasih tahu yang lain, saya juga gak enak sama senior saya. Jadi saya ngasih tahu mungkin sedikit cara pandang saya aja. Gini, kita sama-sama saling buka, apalagi masih pada muda atau juga ada ibu-ibu, kita jadi kita menjadi orang tua yang open minded. Gitu. Kita mulai di situ. Jadi orang tua yang open minded. Maksudnya open minded itu pendapat si A, si B, si C, si D nggak ada salahnya. Semua benar menurut versi masing-masing. Gitu. Cuma tinggal kita pilih kira-kira yang cocok, yang bisa applicable buat keluarga saya atau saya sendiri itu siapa. Cuma kita ambil pilih segala macam dan semuanya sama aja, betul. Pasti intinya semua sama. Intinya pengen bener, intinya pengen biar gini sama semuanya. Ini kita ngomongin masalah seni. Saya mikirnya gini, seni itu kan ada macam-macam ya. Yang mungkin saya sebagai orang awam, saya nggak berani saya bilang ahli karena saya bukan ahlinya mungkin ya. Saya ngerasa seni itu adalah gift, pemberian dari Tuhan. Ada yang sepakat atau enggak nih? Kalau seni itu turun dari Allah, Tuhan kita itu udah pasti ngasih, udah bakat, anugerah. Itu nggak bisa diciptakan. Seni itu udah anugerah, udah bakat, udah genetiknya udah alamiah. Ada yang punya bakat seni, ada yang tidak punya. Kalau itu menurut pandangan saya, kalau salah maaf. Itu satu dulu.
Cuma bedanya, kalau kita tahu itu adalah seni dan terus kita asah, tempatnya benar, jalannya benar, semuanya benar, kan makin terus bertambah ya. Itu versi saya. Tapi bukan berarti orang yang gak diberi gift atau bakat dari Tuhan gak bisa. Pasti bisa. Cuma proses dan waktunya, maksudnya nih, prosesnya lebih mudah atau lebih susah, lebih cepat atau lebih lambat. Cuma itu pembedanya. Jadi kalau misalnya ada pembanding, yang satu punya bakat seni, yang satu tidak punya bakat seni, bisa nggak dibandingkan dengan sama-sama sukses? Bisa. Hanya prosesnya yang satu lebih mudah, yang satu lebih susah, yang satu lebih cepat, yang satu lebih lambat. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, semuanya bisa. Nah, dan itu juga yang kita harus berpikir itu adalah fair. Itu kenapa yang dibilang seleksi alam. Itu kenapa yang di sini bisa lebih maju duluan, yang di sini enggak. Kenapa waktunya dia bisa lebih cepat, waktunya lebih lambat. Kenapa dia lebih gampang masuknya, kok yang ini lebih susah. Itu menurut versi saya. Ya, itu sepakat dulu. Dan ilmu-ilmu dari yang para om-om ini berikan udah pasti benar. Dan mentor-mentor kita kan kita belajar bukan dari 1-2 orang, kita udah muter kemana-mana. Kebetulan saya juga sebagai orang baru, saya juga muter ke sana ke sini. Pandangan-pandangan beliau-beliau ini banyak yang benar dan banyak yang masuk. Saya tinggal pilih-pilih gitu. Kita juga nanti yang ibu-ibu juga nanti sama. Nanti ke anaknya gimana? Oke. Saya lahir di Bandung. Kebetulan saya itu lahir dari kedua orang tua yang memiliki darah seni. That's why saya memiliki darah seni yang tinggi, gift satu itu. Itu jadi keutamaan saya. Dan kalau sekarang ilmu parenting itu selalu ada stimulasi. Dari mulai hamil, usia sekian bulan, stimulasinya begini, sekian bulan, stimulasinya begini, sampai akhirnya lahir. Dari bayi yang masih merah, sampai usia golden age 5 tahun, itu semua ada stimulasinya. Dan salah satunya stimulasi apapun bentuknya, itu juga akan menumbuhkan seni di situ. Ngajak, sering kita bersenandung aja, itu udah seni buat anak kita. Kita cuma membacakan dongeng aja, itu udah seni buat anak-anak kita. Itu menurut saya. Dan sudah banyak pakar-pakar kalau kita belajar parenting di majalah ada ya. Itu buat saya. Dan akhirnya saya punya darah seni itu. Hanya saja kedua orang tua saya itu memang dipindah tugaskan ke daerah-daerah, ke Kalimantan lah, ke Medan lah, ke Pasuruan lah, kemana. Wah itu udah. Jadi dari kecil semasa hidup saya itu selalu pindah-pindah ngikutin orang tua. Alhasil saya nggak pernah tahu tujuan hidup saya apa. Karena tiap 3 tahun atau 4 tahun saya pindah. 3 tahun adaptasi terus. Adaptasi pindah sekolah itu kan kita harus punya kemampuan yang nggak gampang. Maksudnya kecerdasan kita diminta di situ. Kita nggak boleh ketinggalan sekolah, kita nggak boleh gimana, ketemu harus orang, berbahasa daerah yang kita nggak tahu, nanti dibully orang karena kita nggak ngerti, misalnya kata-katain kotor tapi kita nggak ngerti, iya aja gitu. Itu kan kecerdasan tersendiri. Nah, dalam hal lain saya punya passion di seni karena saya punya gift itu pengen ngembangin, tapi kan karena saya orang daerah dan di daerah itu nggak seperti Jakarta, lahan untuk seperti itu susah. Jadi paling kayak ada lomba 17 Agustusan, paling di sekolah ada lomba ini itu, paling pentas, ayo teater, gini ya hanya terbatas itu. Jadi saya ibaratnya punya mungkin buat saya punya kemampuan yang luar biasa, tapi saya nggak punya wadah pada saat itu. Jadi saya cuma bisa 17 Agustusan dan tidak ada pelatihnya. Saya belajar sendiri, saya nonton TV. Dengan seni saya yang tinggi pada saat sekecil begini, tahu nggak bayangan anak kecil kalau kita suka nonton TV? Kita sering lihat yang dubbing-dubbingan itu kan, ada Little Missy, entah Candy, Doraemon atau segala macam. Itu udah sering ngikutin yang ada di TV. Pada saat itu karena saya anak daerah, saya ngeliat kayak gitu. Itu kan benar-benar bikin kita terinspirasi ya. Saya pengen suatu hari nanti saya bisa suara saya dari situ. Itu satu. Iklan-iklan juga gitu. Suatu hari selalu saya ikutin iklan itu apa semua saya ikutin. Pengen suatu hari nanti saya jadi pengisi suara iklan juga. Yang nyanyi-nyanyi, saya juga pengen suatu hari nanti saya ada TV nyanyi. Yang ngedance, saya juga pengen. Karena memang sebenarnya saya talenta di seni saya banyak gitu ya. Kebetulan kinestetis saya bisa dance, saya bisa bela diri, saya bisa ya mau apa di aktor saya bisa karena memang kebetulan gift. Tapi saya nggak punya wadah, jadi saya tidak bisa mengasah kemampuan saya itu.
Sekarang saya seorang ibu, saya melihat ada 3 anak saya, talentanya beda-beda. Saya nggak mau anak-anak saya seperti saya dulu, gitu. Jadi begitu saya ngelihat ada anak pertama saya ngelihat, oh kemampuan dia begini, tapi kinestetis dia tidak sebagus saya, gitu. Ternyata nggak menurun nih ke anak saya, tapi dia untuk speech gitu, untuk berbicara, berkomunikasi segala macam, oh dia bagus. Saya arahkan ke dunia voice acting ini, voice talent ini. Yang anak kedua kinestetisnya bagus, tapi dia ngomongnya lebih artikulasinya tidak sejelas anak yang pertama. Jadi saya tahu, terus tapi menyanyi dia bagus. Oh berarti talenta saya yang menyanyi dan kinestetis yang bisa dance dan bela diri atau apa ke anak yang kedua saya salurkan. Anak yang ketiga kebetulan perempuan, kayaknya ini baru kayaknya karena baru 3 tahun saya belum tahu. Semua yang ada di saya kayaknya nurun. Alhamdulillah gitu. Dan saya pengen, aduh yang saya dulu nggak pernah bisa dapetin, saya pengen anak saya bisa. Dan saat ini saya di sini, saya sudah menjalani. Jadi kan ibaratnya saya udah tahu, oh jalur-jalurnya ke sini, jalan-jalannya ke sini. Saya pengen anak-anak saya juga nggak tersesat, gitu. Itu satu. Kedua, jadi kalau dibilang nyanyi, saya suka nyanyi tapi saya nggak tahu ilmunya. Dan pertama kali saya mendapatkan ilmunya saya waktu di Medan. Waktu di Medan kita tahu yang namanya orang Batak ya nyanyinya dari mulai kompetisi-kompetisi awal-awal sampai lolos final aja sudah senang banget. Dari final baru mulai nanti harapan juara harapan sekian gitu. Dari harapan sekian nanti yang ikut lomba sama kayak kita. Orang di Voice Talent orangnya itu aja kan. Kita ikutan kelas ini ketemunya sama yang ini. Ikutan kelas ini ketemunya sama yang ini. Ke kelas yang ini ketemunya sama yang ini. Entar casting ketemunya sama yang ini. Sama, nyanyi waktu itu juga saya ketemunya gitu, akhirnya kita jadi komunitas. Akhirnya saling ngajarin. Jadi yang ahli yang sampai Batak ke Batak banget ngajarin saya, bukan orang Batak gitu. Tapi saya akhirnya bisa menyanyi dengan Batak sekali. Itu kan kemampuan karena saya punya seninya, ya gift itu. Jadi saya bisa mempelajari lebih cepat ketimbang yang lain. Gitu. Itu yang saya iniin. Sampai akhirnya yang ngajarin saya pun saya kalahkan. Saya yang juara 1, dia yang juara 2. Akhirnya gitu pada saat itu. Tapi benar juga, konsistensi. Yang tadi Om Jo bilang, harus konsisten. Waktu itu ya saya bisa konsistensi, akhirnya saya bisa jadi juara. Tapi setelah itu kan ya udah hilang gitu aja. Saya nggak praktekkan lagi, pasti akan menurun lagi. Sekarang saya udah jarang nyanyi juga. Kalau nyanyi suka banyak false-nya, itu udah wajar lah gitu. Oke, dance. Saya juga suka dance banget. Gitu. Bahkan sampai saking suka dance tapi tidak saluran, akhirnya saya ikutan bela diri. Nah, ini yang padahal saya suka dance, saya suka olah gerak gitu. Tapi kenapa saya ikutan bela diri? Karena ya sama-sama pengolah gerak kan. Sama-sama juga kita dengar. Akhirnya saya ikutan bela diri. Tahu nggak? Sampai saya ikutan karate. Terus waktu saya tuh udah kerja, usianya berarti udah 25. Orang teman-teman kerja saya pulang kerja, dia pulang ke rumah mungkin bertemu keluarga atau mungkin nongkrong di mana. Saya latihan capoeira. Dengan usia saya yang udah 25, saya malu. Saya barengan sama anak-anak ITB waktu itu. Itu kuliah. Saking saya nggak ada penyaluran. Habis kerja saya bingung mau kayak gimana, kayak rasanya gimana. Akhirnya saya latihan capoeira. Kenapa? Karena pengen gini. Tuing, capoeira kan bisa loncat dari sini sampai jauh. Itu. Saya latihan capoeira sama anak-anak ITB kuliah dan mereka manggil saya tante. Jadi malu kan. Itulah dulu. Oke, itu udah lewat. Akhirnya masalah ternyata pada saat nyanyi, pada saat dance itu semua nyanyi akan hambar kalau kita nggak punya rasa kan. Kita nyanyi balonku ada 5, beda kan balonku ada 5, oh ada 5 rupa-rupa warnanya. Oke, kalau pakai rasa, kita masukkan rasa ke lagu kita, pasti nyanyiannya juga akan balet. Kalau kita balet, kita lihat ya orang dancer yang penari balet, kalau dia nggak masukin rasa, apa nggak hambar baletnya? Kayak capoeira atau karate atau silat, kalau mereka nggak masukkan rasa, seninya hambar semuanya. Jadi kita melukis, mewarnai, kalau kita nggak masukin rasa, kita asal menggambar aja kan nggak ada rasanya. Tapi coba harga-harga yang miliaran lukisan, kalau mereka punya rasa, harganya berapa itu? Bisa sampai triliunan. Gitu kan? Berarti intinya garis besarnya yang saya ambil, semua seni apapun itu, seni rupa, seni lukis, seni musik, apa semua, kalau rasanya sama, itu garis benangnya tuh rasa kan. Dan bolak-balik di voice acting ini saya selalu diingetin rasa waktu saya jadi. Terus saya juga pernah cita-cita, pokoknya nanti saya pengen jadi artis. Maksudnya artis itu apa?
apa jadi kayak artis sinetron atau artis film zaman dulu kan. Pokoknya apapun saya pengen ada di TV pada seusia ini. Tapi saya ada di daerah, nggak ada penyeluruhan apa-apa. Akhirnya pas kuliah, orang tua saya di Medan, saya SMA, saya juga nyanyi band juga gitu kan, nyanyi band. Di saat itu saya masih SMA. Saya jadi penyanyi band, home band, bayangkan. Pulang sekolah saya kalau dulu tuh kursus-kursus gitu apa ya, kalau GOG pelatihan gitu ya, Ganesha Operation, SSC dulu kalau zaman dulu, tapi sekarang apa gitu ya, kayak les-les gitu. Habis itu sore-sorenya saya latihan band, saya pulang itu jadi perjalanan kami itu selalu di kendaraan. Orang tua saya selalu nyuapin karena saya sibuk belajar, sibuk latihan band, sibuk apa, jadi perjalanan di jalan. Kehidupan saya di jalan. Malam-malam saya pulang ke rumah, cuma istirahat sebentar, mandi segala macam, malam-malamnya saya ngeband sampai jam 3 pagi, ditemenin orang tua saya. Seperti misalnya kalau dia kemana-mana ditemenin sama orang tuanya ya. Itu saya dulu juga ngalamin seperti yang dia alamin, ditemenin sama orang tua saya sampai jam 3 pagi. Besoknya saya sekolah ngantuk, kadang di sekolah ngambil curi waktu buat tidur. Itu zaman saya SMA. Akhirnya waktu pas putusan untuk kuliah, orang tua saya nanya, kamu mau kuliah di mana? Terus saya di Medan, saya mau kuliah di Bandung. Kenapa Bandung? Kayaknya Bandung itu katanya sih kota seni selain Jogja. Jogja kejauhan, saya pikir gitu. Kota seni, kayaknya seni di situ bakal saya pikir seninya tuh, wah udah bayangan saya udah kayak gimana gitu. Oke, kalau kamu pengen ke situ silakan, mimpimu kejar. Akhirnya saya ke Bandung. Di Bandung ternyata kan saya nggak tahu apa-apa, ternyata salah, harusnya industrinya di Jakarta. Kalau saya tahu, kan saya masih SMA. Itu kenapa makanya saya info ke ibu-ibu gitu, maksudnya biar ayo ibu-ibu tuh harus lebih tahu, atau bapaknya gitu harus lebih tahu, karena anak-anak kan nggak ngerti. Kalau memang kamu mau apa, oh ya go ahead gitu, jangan gitu. Jadi ibu harus ngarahin, harus tepat. Akhirnya saya ke Bandung, ya saya ikut-ikutan lomba, pemilihan ini, pemilihan itu, segala macam. Itu semua saya babat, dari mulai lomba model, dari lomba acting, dari lomba dansa, lebih semua. Saya berharap menjadi artis suatu hari nanti, apapun itu di depan TV, pokoknya orang kenal saya. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, Ferguson. Enggak gitu, saya nggak jadi apa-apa. Sampai akhirnya saya kuliah, udah mau selesai karena saya sibuk. Jadi saya dapat kerjaan, jadi orang kuliah, saya nyambi itu tadi jadi penyanyi, jadi dancer, jadi model, jadi ini, jadi itu, gua nyambi. Akhirnya teman seangkatan saya pada lulus, saya belum lulus. Akhirnya semangat makin turun dong, karena saya nyari duit terus. Sibuk nyari duit, semangat makin turun buat menyelesaikan. Akhirnya saya memutuskan, oke, saya ke Jakarta. Belum selesai ini. Saya ke Jakarta dengan saya nggak tahu siapa-siapa, saya nggak kenal siapa-siapa, saya nggak tahu harus kemana. Itu tahun 2005 kalau nggak salah. Saya ngekos dengan modal tabungan saya habis kerja selama saya kuliah gitu kan. Saya ngekos dengan modalkan itu dan saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu gimana. Akhirnya saya bingung mau gimana. 6 bulan saya di Jakarta nggak tahu ngapa-ngapain. Mau pergi kemana, ikutan casting, gagal, segala macam, udah saya nggak tahu. Akhirnya saya hampir putus asa, saya mau memutuskan pulang ke Bandung aja menyelesaikan kuliah saya, tinggal skripsi. Pada saat itu kebetulan di teman kosan saya melihat saya itu selain seninya bagus, saya juga termasuk yang tingkat kecerdasannya oke lah gitu ya, maksudnya kamu bisa kerja. Dia ngelihat, aduh sayang kalau kamu udah di Jakarta udah 6 bulan, saya udah kenal kamu deket, kamu anak yang baik, kamu begini, kamu berpotensi segala macam, jangan pulang ke Bandung gitu. Tapi saya juga belum lulus kuliah, nggak mungkin saya mau ngapain di Jakarta. Akhirnya ya udah kalau gitu kamu masuk kerja di tempat saya. Pada saat itu TNT Express, multinational company. Tapi cuma sebagai front desk. Kalau dulu front desk itu kayak resepsionis, tapi mungkin lebih stratanya grade-nya agak tinggi sedikit, front desk. Saya belum punya ijazah, nggak apa-apa. Oke, yang penting kamu interview aja dulu. Pas interview ngomong, ya itu tadi, saya gift ya. Saya punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Ya, berkomunikasi dengan baik. Kebetulan bahasa Inggris saya juga nggak bagus, tapi lumayan. Jadi pada saat interview, saya benar-benar memukau para manajer-manajernya, wah kamu belum lulus, kamu masih skripsi, tapi kamu mumpuni. Akhirnya diterima dengan catatan,
dalam 1 tahun kamu harus lulus. Dengan catatan kamu dalam 1 tahun harus lulus, baru nanti kamu bisa masuk ke dalam dengan posisi yang lebih baik. Itu akhirnya saya nggak jadi pulang ke Bandung. Akhirnya saya benar-benar itu bekerja sambil ngerjain skripsi. Dengan dikasih fasilitas saya boleh belajar di situ. Akhirnya saya kayak terbuka nih menuju karir, karena maksudnya tingkat kecerdasan saya lumayan. Saya malah berpikir suatu hari nanti saya jadi direktur atau CEO gitu. Itu cita-cita saya. Yang tadinya mau jadi artis lupa tuh semua, karena saya udah ngalamin, ya ampun ternyata susah, nggak semudah itu gitu kan, nggak bisa, saya kayaknya nggak bisa, ya udah gitu. Akhirnya saya kerja dengan baik, akhirnya saya melupakan dunia ini. Sampai akhirnya menikah dan punya anak dan segala macem. Stimulasi saya lakukan tetap biar anak-anak saya kemampuannya juga bagus. Lalu akhirnya nggak sengaja pada saat pandemi saya baru tahu ternyata dunia ini begitu terbuka saat ini. Kalau dulu saya tahu, mungkin dari dulu sudah saya kejar, tapi saya nggak pernah tahu. Dan saya baru tahunya pada saat pandemi kemarin setelah saya sudah tua. Kemarin gitu, saya pikir, serius usia saya udah jauh sekali. Apa yang diharapkan dari yang usia saya sudah tua ini? Apa gitu? Apa masih bisa saya mengejar cita-cita saya yang dulu pernah ada tapi hilang? Apa masih bisa saya mengejar itu? Tapi alhamdulillahnya saya memiliki suami yang sangat support dan tahu banget kemampuan saya. Akhirnya kalau memang kamu suka, ini memang cita-cita kamu dari kecil dan segala macam, go ahead gitu. Saya akan support saya dengan anak-anak saya, dan kebetulan saya dengan suami itu tidak punya asisten. Di rumah itu kita selama belasan tahun kita nggak punya asisten, jadi kita selalu saling support, bantu ini, kalau kamu ngerjakan ini, aku yang kerjakan ini, kamu ini. Termasuk saya mondar-mandir gini, suami saya berkorban di belakang sana. Jadi kalau dibilang tadi ilmu-ilmu dari Om Jo, itu banyak sekali perjuangan dan sacrifice, pengorbanan. Banyak sekali pengorbanan di belakang itu. Kenapa saya begitu, ada beberapa mentor yang salut dengan saya. Kenapa bisa secepat ini saya bisa mencapai di titik ini? Seperti yang tadi saya bilang, saya sudah mengalaminya sebenarnya sebelum saya terjun ke dunia voice actor ini. Saya sudah menjalani seni peran dulu, saya sudah menyanyi dulu. Dari nyanyi itu saya sudah mengolah rasa dulu. Saya udah belajar acting di teater dan segala macam dari kecil. Saya sudah dance dulu, saya udah apa dulu. Jadi yang step-step itunya sudah saya lewatin. Itu kenapa makanya bisa lebih cepat dibandingkan yang lain. Itu aja. Jadi sebenarnya satu itu. Kalau kita punya gift, berarti kemampuan kita bisa lebih cepat. Proses kita juga lebih cepat. Itu. Kedua, saya sudah melewati itu semua. Jadi saya nggak mungkin harus belajar lagi. Gimana sih rasanya sedih? Gimana sih rasanya bahagia? Nggak mungkin ngejalanin itu. Alhamdulillah, saya sih berpikir begini, saya kalau selama hidup saya berbuat baik, saya akan ketemu dengan orang-orang baik, saya yang bertemu ya, atau ditemukan oleh orang-orang yang baik. Alhamdulillah saya ditemukan Kak Agus pada saat itu, Kak Agus Nur Hasan. Kak Agus Nur Hasan yang bawa saya ke sana ke sini. Jadi sebenarnya buat saya komunitas juga lumayan penting, karena kita nggak pernah tahu jalan kita tuh di mana. Saya nggak tahu apa suatu hari nanti saya bisa jadi CEO. Saya nggak tahu apa nanti suatu hari nanti saya jadi penyanyi. Makanya tadi pertanyaannya dari Om Jo, kalau kalian ditawarin mau jadi aktornya, pemainnya, kalian pilih mana? Mau nggak? Kalau saya sih mau aja. Lah kenapa? Karena memang tujuan saya, yang penting saya masuk TV. Yang penting di situ. Nanti siapa tahu kalau saya jadi aktor, itu membuka jalan saya menuju voice actor, gitu. Siapa tahu, gitu kan? Saya juga mungkin sekarang voice actor. Siapa tahu suatu hari nanti setelah misalnya ada klien pakai suara saya, saya lagi asik, terus ngeliat, kayaknya dia oke juga kalau jadi modelnya. Gimana kalau jadikan talentnya? Who knows? Kita nggak pernah tahu jalan kita kemana. Kita jangan menutup diri. Pokoknya aku mau jadi voice talent, itu aja. Kembali lagi, pandangan atau influence segala macam itu boleh beda-beda, boleh. Apa aja ambil yang bagus-bagusnya. Tapi kalau buat saya, kesempatan itu nggak akan datang 2 kali. Jadi begitu ada pintu kebuka, go get it, cepet-cepet. Jangan sampai terlambat. Kerahkan semua kemampuan kalian gitu. Mau masih kecil, mau udah tua, mau ada apa.
KFC aja kan, siapa yang kolonel itu, dia suksesnya setelah usia udah 60 ke atas. Banyak sekali orang-orang yang suksesnya udah tua. Jadi saya udah mikir, berarti saya pun masih udah tua, saya masih bisa sukses. Mungkin nanti saya kalau nggak jadi talent yang remaja, mungkin saya jadi talent ibu-ibu. Mungkin saya jadi talent nenek-nenek suatu hari nanti. Atau nanti jadi penyanyi yang gimana walaupun usia saya sudah tua, saya nggak tahu. Atau jadi penari apa gitu. Gak apa-apa, buka aja segala kesempatan, jangan menutup diri, saya harus begini, drek. Nah itu kan menutup semua. Apalagi kalau yang masih muda-muda, perjalanan masih panjang. Kalau kalian memang mencintai dunia seni, pelajari aja terus. Dan memang bakatnya kan beda-beda, seninya itu tadi. Lihat kemampuannya ada di mana. Bukan berarti tidak dipelajari, tetap harus dipelajari. Ibaratnya kalau kalian sudah mempelajari dari sekarang, kayak saya mulainya di usia udah tua, tapi saya sudah mengalaminya panjang perjalanannya gitu, untuk mempelajari seni ini udah panjang gitu. Jadi saya tinggal shortcut, gitu ya, shortcut. Jadi tinggal shortcut jalan pintas. Dan saya ngedengerin petuah dari Om Jo sama Om Yogo waktu pertama kali kami ketemu. Om Jo sama Om Yogo selalu bilang, usia kamu udah sekian, kamu udah nggak waktunya untuk belajar berlama-lama. Kamu harus lari sprint. Itu yang saya tanamkan sini. Ya saya udah terlalu panjang jalan itu. Saya harus lari sprint, saya harus cepat mungkin. Toh saya udah mempelajari dasar-dasarnya dulu waktu masih kecil. Saya udah mempelajari semuanya, tinggal mengolahnya aja, tinggal latihannya aja. Saya butuh jam terbang. Butuh jam terbang berarti dari mana? Kita ke studio dong. Kita ikutan challenge, kita ikutan ke studio untuk pendekatan dan segala macam. Saya kerahkan semua kemampuan saya. Misalnya saya komunikasi saya bagus, saya gunakan untuk misalnya bertemu dengan Kak Agus, Om Jo, Om Yogo, Bang Toro, atau dengan siapa. Akhirnya relasi kita dekat. Nah, dan ada beberapa orang yang berpikir memanfaatkan kedekatan relasi. Itu betul. Mau nggak mau kan misalnya kalau kita punya teman dekat, pasti kita lebih mengutamakan teman-teman dekat kita ketimbang orang lain dong. Pasti kita dengar. Jadi, relasi juga penting. Tapi jangan sampai relasi juga penting tapi kita kualitasnya nggak bagus. Ya, jadi gini, kita memanfaatkan kedekatan relasi, tapi kitanya juga harus berkualitas. Jadi saat kita harus maju, kita nggak malu-maluin diri sendiri. Itu kalau menurut saya. Maaf punten ini senior-senior yang udah lebih paham, saya jauh di bawah beliau-beliau ini beneran. Tapi ya itu tadi, jadi di saat nanti kita udah maju, jangan sampai malu loh. Kamu nggak bisa apa-apa, katanya anak baru. Oh ternyata anak baru, maaf. Banyak yang mendiskreditkan anak-anak baru, seolah-olah anak baru apa sih kayak gini, mereka begini, attitude-nya begini. Tapi kita buktikan kalau kita ini berkualitas, kalau kita ini bagus, kalau kita ini mampu. Jadi belajar aja, tetap terus jalan. Tapi saat dasar-dasarnya udah didapat, kita harus sudah mulai selektif. Maksud selektif itu apa? Jadi gini, dasar-dasarnya dapetin dulu. Kalau kita udah mantap di dasar-dasarnya, lanjutnya misalnya kalau mau ikutan kelas, tapi kelasnya kamu harus mikir tujuan kita apa. Kalau saya kan strategi, makanya kenapa bisa lebih cepat. Ada yang bilang, Kak Gus, Han, kamu dalam 1-2 bulan, 1-2 bulan langsung dapat project. Nyangkut sini, apa gitu. Jadi saya mikir gini, dasarnya tetap dikuatin. Ikutan kelas manapun, pelajari semua intinya pasti ngasih tekniknya sama. Teknik dasarnya seperti ini. Tapi selanjutnya kita nggak mungkin dong ikutan kelas gitu terus. Ibaratnya kita udah kelas 1, masa kita kelas 1 lagi, kita pengen kelas 2 dong. Kita pengen naik lagi kelas 3, kita pengen naik lagi, dan seterusnya. Saya pun begitu, saya nggak mungkin ikutan kelas yang ini lagi. Tujuan saya selanjutnya apa? Strategi berarti kita lihat yang lagi aktif di industrinya siapa? Kelas yang mana? Yang kira-kira kalau misalnya nanti kita ikutan kelas itu, dia melihat kemampuan kita, gitu. Jadi jangan ikutan kelas cuma sekedar ikutan kelas. Udah saya lakuin. Jadi selanjutnya adalah ikutan kelas yang kira-kira lu bakal ngeliat gue deh, gitu. Kalau gue tuh sebenarnya mampu. Jadi mindsetnya ke situ. Dan itulah yang tadi, oh iya ternyata misalnya dari 10 orang, oh kamu memang mampu. Kamu yang saya ikutin, saya ajak. Jadi cari yang di industrinya biar nyangkut project. Gitu. Jadi kalau tips-tipsnya ikutan kelas yang di industrinya tapi yang dapat project. Jadi pada saat ikutan kelas bukan cuma sekedar ikutan kelas aja, tapi keluarkan kemampuan kita. Jadi mentornya bisa melihat, oh
Niko kamu bagus, olah tubuh kamu keren, atau suara kamu begini, atau begini, atau begini, tinggal sedikit lagi. Setidaknya kemampuan kamu udah sampai sekian persen, aku bisa bantu deh gimana caranya, gitu. Yang seperti itu maksudnya. Satu lagi, saya sampai pernah juga ikutan kelas diingetin gini, untuk proses itu kan panjang, ikuti prosesnya, kamu harus sabar dengan proses, kamu mungkin itu terlalu terus. Maksudnya saya harus menunggu berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, saya udah gak muda lagi. Saya bisa kelibas dengan yang generasi-generasi yang jauh di bawah saya. Udah banyak sekali talent-talent baru yang bagus-bagus. Oke, jadi saya mikir, ayo, sorry, kelamaan ternyata saya sharingnya, maaf ya. Oke, jadi gak bisa, saya harus ditunggu, sabar dengan prosesnya. Iya, maksudnya kita harus terus gali jam terbang, sampai akhirnya kita mampu. Terus ya harus lari sprint, harus bisa langsung dapat, harus langsung kejar gitu. Karena saya udah gak muda lagi, itu sih. Dan akhirnya ya saya belum sampai sukses kakak-kakak di sini, tapi seenggaknya saya sudah ada berada di beberapa studio, gitu. Lebih dari 5 studio itu dalam waktu hanya beberapa bulan. Yang dibilang timeline orang beda-beda. Kebetulan timeline saya bisa cepat, dan saya yakin yang lain juga akan bisa sama seperti itu. Semangat ya. Nah ini juga pesan buat ibu-ibu yang di sini kan ada, jadi udah tahu kira-kira stepnya gimana nih. Kira-kira nanti begitulah buat putra-putrinya. Tapi untuk karena masih maksudnya usianya masih muda, kuatin dulu dasarnya. Kalau dasarnya udah ini, tinggal strateginya nanti. Gitu. Itu aja sih. Maaf, ngomongnya jadi kelamaan, jadi sharing saya. Aduh, jadi malu. Oke, makasih banyak ya.